Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas, apakah Isa Al-Masih dalam Quran adalah Yesus Kristus? Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menyadari kesalahan dan mengoreksi penyebutan perayaan Kristen yang ditempeli istilah Islam. Contohnya, wafat Isa Al-Masih dan kenaikan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sudah diganti menjadi Yesus Kristus. Umat Kristen sudah lama mengeluhkan hal ini, baik secara terbuka ataupun tidak. Yang merayakan itu kan umat Kristen, dan umat Kristen tidak menyebut Isa Al-Masih. Mengapa hari raya, atau peringatannya, harus menggunakan nama dari yang digunakan Islam? Sebab, dalam pikiran Islam, Isa Al-Masih tidak mati dan bangkit, tetapi langsung diangkat begitu saja. Dan, itu bukan Yesus Kristus yang dikenal dalam iman Kristen. Dalam iman Kristen, Yesus Kristus mengalami kematian dalam kemanusiaannya, dikuburkan, bangkit, 40 hari menampakkan diri kepada para murid, baru kemudian naik ke sorga. Itu yang benar. Sementara, kisah Isa Al-Masih dalam Quran tidak begitu. Dia tidak disalib, tidak bangkit, langsung diangkat begitu saja. Siapa yang merayakan sosok seperti itu? Kan tidak ada. Umat Islam tidak merayakannya, terlebih lagi umat Kristen. Akhirnya menjadi omong kosong, karena tidak mengena pada siapapun, baik pada Islam maupun Kristen. Maka, dengan revisi dari perayaan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus, adalah langkah yang tepat, karena umat Kristen memang merayakan Yesus Kristus, yang mati disalibkan dalam kemanusiaannya, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Jadi, jika kita perhatikan, memang sosok Isa Al-Masih di dalam Quran, bukanlah sosok Yesus Kristus di dalam Alkitab. Banyak orang mau memaksakan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Dan banyak umat Kristen manggut-manggut saja, karena tidak tahu di mana perbedaannya. Islam meyakini Isa Al-Masih di Quran adalah Yesus Kristus di dalam iman Kristen, dengan alasan bahwa Isa Al-Masih adalah Arabisasi dari Yesus Kristus. Tetapi dalam kenyataannya, umat Kristen yang berbahasa Arab pun tidak pernah menyebut Yesus Kristus sebagai Isa Al-Masih, tetapi Yeshua Al-Masih. Yesus adalah seorang Yahudi, pada waktu turun menjadi manusia, bukan orang Arab. Dan, tidak ada nama Isa dalam bahasa Arab. Seperti halnya tidak ada nama Bambang dalam nama bahasa Jepang. Sehingga, jika dipaksakan seperti keyakinan Islam, maka akan menjadi aneh. Nama asli dari Yesus Kristus, pada waktu ia hidup di dunia, adalah Yoshua. Dan, ketika kekristenan ini berkembang, kebanyakan yang menjadi Kristen, bukan orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain, atau Gentile. Dan pada abad pertama, bahasa internasional yang berlaku adalah bahasa Yunani. Itulah sebabnya, berita Injil dituliskan dalam bahasa Yunani, dan Perjanjian Baru dituliskan dalam bahasa Yunani. Kata Yoshua, ketika diucapkan dalam bahasa Yunani, karena bahasa Yunani tidak memiliki huruf Y, maka diucapkan menggunakan huruf I, dan nama Yunani untuk laki-laki diberikan akhiran S. Jadi, nama Yoshua diucapkan dalam bahasa Yunani Yesus. Dan kata Yesus ini, ketika diucapkan dalam bahasa Latin, di Eropa Barat, menjadi Yesus. Dan kata Yesus inilah, yang diucapkan, atau menjadi acuan, oleh negara-negara di Eropa Barat. Diucapkan Yesus di Belanda, diucapkan Jesus di Inggris, diucapkan Yesus di Italia, dan seterusnya. Ketika kata Yoshua diucapkan dalam bahasa Syria, maka berbunyi Yasua, Yasu, Iso. Kata Iso diucapkan oleh orang-orang Syria Barat dan orang-orang Syria Timur, atau dikenal dengan sebutan Nestorian, mengucapkan Isa. Jadi, itu bukan nama asli Yesus, tetapi terjemahan ke dalam bahasa Syria. Dan, itulah yang diambil oleh Allah, lalu dimasukkan ke dalam Quran. Jadi, Isa di dalam Quran bukanlah sosok asli, karena nama yang digunakan saja terjemahan. Al-Masih berasal dari kata dalam bahasa Ibrani, Hamasyah, yang artinya orang yang diurapi. Di dalam Perjanjian Lama, ada 3 jabatan yang memerlukan pengurapan, yaitu imam, raja, nabi. Setiap imam di Israel adalah seorang Masyah, tetapi bukan Hamasyah. Setiap raja di Israel adalah seorang Masyah, tetapi bukan Hamasyah. Setiap nabi di Israel adalah Masyah, tetapi bukan Hamasyah. Agar seseorang itu menjadi Hamasyah, maka orang itu harus merangkap 3 jabatan itu dalam dirinya. Dan,
dia merangkap jabatan itu secara mutlak, artinya tidak bisa digantikan orang lain. Dan, agar dia tidak bisa digantikan orang lain, maka orang ini harus tidak bisa mati. Sebab jika mati, maka harus digantikan. Itulah sebabnya, Kristus untuk menjadi Hamasyah, atau Ho Kristos dalam bahasa Yunani, maka Kristus haruslah orang yang sudah tidak bisa mati. Itulah sebabnya, dia harus bangkit dulu. Tanpa bangkit dan hidup selamanya, dia tidak mungkin menjadi Hamasyah. Untuk menjadi Hamasyah, dia harus orang yang tidak bisa mati lagi. Roma 6 ayat 9, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Artinya dia tidak bisa mati, dia kekal. Maka, jika dia diangkat menjadi raja, dia menjadi raja kekal. Jika dia diangkat menjadi imam, dia menjadi imam kekal. Jika dia diangkat menjadi nabi, dia menjadi nabi kekal. Dan Kristus memang adalah seorang imam, karena dia telah mengorbankan dirinya sebagai korban di atas salib, lalu bangkit, dan mengangkat korbannya itu ke hadirat Bapa. Di situ dia menjadi imam. Maka keimamannya kekal. Sesudah bangkit, Yesus diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dengan demikian, dia mempunyai kekuasaan yang mutlak, sebagai Sang Maha Penguasa, sebagai Raja, Raja yang kekal. Kristus adalah firman yang menjadi manusia, yang menyatakan kehendak Allah. Para nabi pada umumnya, adalah orang yang dipilih Allah dan diberi firman. Sedangkan Kristus, firman Allah itu, menjadi orang atau manusia. Karena firman Allah itu kekal, maka dia adalah nabi yang kekal, nabi pamungkas. Itulah makna Hamasyah dalam iman Kristen. Islam mendefinisikan Al-Masih sebagai berikut. Kata Al-Masih, dalam bahasa Ibrani, berarti yang diberkahi. Dan, dalam bahasa Arab, Al-Masih berarti orang yang melakukan perjalanan besar di muka bumi. Atau juga berarti, jika mengusap orang berpenyakit, maka akan menjadi sembuh. Al-Masih juga berarti kebenaran. Itu semua adalah definisi yang amburadul. Tadi sudah kita baca bersama, bahwa Al-Masih, dalam bahasa asli Ibrani, Hamasyah, berarti orang yang diurapi, yang berarti imam, raja, dan nabi. Makna Al-Masih dan nama Isa pun tidak sama. Dari nama ini saja sudah terlihat, bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Akhirnya makna Isa Al-Masih itu jadi beda sekali, antara yang di Quran dan yang di Alkitab. Sehingga, gelar-gelar yang menyangkut nama Yesus Kristus itu jadi beda. Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuan di atas segala tuan. Itulah sebabnya dia disebut Tuhan. Yesus disebut Tuhan bukan berarti dia adalah Allah. Allah itu adalah gelar Bapa. Dan Tuhan itu adalah gelar yang diberikan Bapa pada Kristus, sebagai Mesias yang ditinggikan, dan dimuliakan, dan diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. 1 Korintus 8 ayat 6, Allah adalah Bapa. Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Menjadi Tuhan, artinya menjadi penguasa yang diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, sebutan Tuhan Yesus bukan berarti Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus, artinya Sang Penguasa, Yesus. Dia yang diberi segala kuasa oleh Bapanya. 1 Korintus 6 ayat 14, Allah membangkitkan Tuhan. Kalau Allah dan Tuhan artinya sama, maka ayat ini membingungkan. Allah itu Bapa, dan Tuhan itu Yesus. Jadi, gelar Tuhan untuk Yesus, tidak otomatis artinya Allah. Tetapi artinya, Mesias yang dimuliakan di sebelah kanan Bapa, yang diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, kritikan Islam terhadap iman Kristen dengan berlandaskan surah 5 ayat 72, orang-orang kafir menganggap Al-Masih Putra Maryam sebagai Allah, adalah kritikan yang salah alamat. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan Yesus adalah Allah. Alkitab menyatakan Yesus adalah Tuhan, dan Tuhan berbeda dengan Allah. Allah menunjuk pada Bapa, dan Tuhan menunjuk pada gelar yang diberikan Allah, yaitu Bapa, kepada Mesias, yaitu Yesus Kristus, ketika dia diangkat di sebelah kanannya, diberi segala kuasa di sorga dan di bumi. Berarti yang dikritik oleh Muhammad, dalam Quran surah 5 ayat 72, bukanlah Yesus dalam Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menyatakan Allah adalah Yesus. Allah adalah Bapa. Dan Yesus adalah firman Allah, yang tinggal satu di dalam Allah, oleh karena itu mempunyai sifat yang sama dengan Allah, yang bersama dengan Roh Allah, yang juga tinggal di dalam Allah. Dengan demikian, sosok yang dikritik itu bukanlah sosok Yesus Kristus. Entah siapa yang mempercayai bahwa Allah adalah Yesus.
Yang jelas itu bukan iman Kristen yang benar. Iman Kristen yang benar mengatakan, Allah adalah Bapa. Yesus adalah penjelmaan firman Allah, yang satu di dalam Allah, turun ke dunia menjadi manusia. Karena Islam meyakini bahwa Isa adalah Yesus, bagaimanakah sosok Isa dalam Quran? Surah 3 ayat 35-36, Maryam ibu Isa, adalah anak dari Imran, karena yang bicara di sini adalah istri Imran. Imran adalah Arabisasi dari kata bahasa Ibrani, Amram. Di dalam Alkitab, Amram mempunyai anak-anak, yaitu Harun, Musa, dan Miriam. Keluaran 15 ayat 19-20, Miriam adalah saudara perempuan Harun. Keluaran 6 ayat 19, Harun adalah saudara Musa, nama bapaknya adalah Amram. Berarti, Maryam yang dimaksud Allah adalah Miriam, saudara dari Harun dan Musa, anak dari Amram. Tetapi menurut surah 3 ayat 35-36, Maryam ibu Isa, adalah anak dari Imran atau Amram. Apakah Allah salah dalam mengerti sejarah, sehingga tidak bisa membedakan antara Miriam saudara Musa, yang hidup di abad 15 sebelum Masehi, dengan Maryam ibu Yesus, yang hidup di akhir abad pertama sebelum Masehi? Jadi, secara silsilah sudah berbeda. Menurut Quran, Maryam ibu Isa, adalah anak Imran atau Amram, saudara Harun. Dalam surah 19 ayat 27, Maryam ibu Isa, dikatakan sebagai saudara perempuan Harun. Dan dalam surah 3 ayat 35-36, dikatakan Maryam ibu Isa, adalah anak Imran. Berarti Maryam ibu Isa, adalah anak Imran, saudara Harun, menurut pandangan Islam. Dan Isa adalah Yesus, menurut Muhammad. Jelas ini adalah kebobrokan dalam memahami sejarah, karena ada rentang waktu kurang lebih 1.500 tahun, antara Musa dan Yesus. Jadi, dari konteks silsilah, jika ini bukan kesalahan Allah dalam memahami sejarah, berarti ada kekeliruan antara Miriam yang hidup 1.500 tahun sebelum Masehi, yang adalah saudara Harun, disamakan dengan Maryam ibu Yesus, yang hidup pada akhir abad pertama sebelum Masehi. Dari konteks silsilah, kita dapat melihat perbedaan antara Maryam ibu Isa dalam Quran, dengan Maria ibu Yesus dalam Alkitab, yang menurut tradisi gereja, Maria ibu Yesus adalah anak dari Yoakim dan Hana. Dengan demikian, Isa adalah sosok yang berbeda dengan Yesus Kristus, karena merupakan keturunan dari orang yang berbeda. Surah 3 ayat 37 mengatakan, bahwa Maryam dipelihara oleh Zakaria. Dalam Alkitab tidak ada kisah itu. Kisah itu ada di dalam Injil Apokrif, yaitu Proto-Evangelium Yakobus. Sumber cerita itu bukan dari Alkitab, tetapi dari Proto-Evangelium Yakobus, yang merupakan Injil Apokrif. Maryam diberi makan oleh Allah. Dalam Proto-Evangelium Yakobus, memang ada diceritakan bahwa setiap hari, Maryam dikirimi buah-buahan oleh malaikat Gabriel. Dalam surah 3 ayat 38, Zakaria digambarkan beragama Islam, karena dia berdoa dari dalam mihrab. Mihrab adalah bilik kecil, tempat imam masjid memimpin sholat. Padahal sebenarnya, Zakaria itu imam orang Yahudi dari golongan Abia. Dan dia sedang membakar ukupan di bait Allah, ketika malaikat Gabriel menemui dia, memberitakan bahwa dia dan istrinya akan mempunyai anak, Lukas 1 ayat 9-11. Yang menemui Gabriel adalah seorang malaikat Tuhan. Sedangkan dalam surah 3 ayat 39, yang menemui Zakaria adalah para malaikat. Malaikatu adalah malaikat dalam bentuk jamak, minimal berjumlah 3. Jadi, kisah yang ada di Quran tentang kelahiran Yahya berbeda dengan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang ada dalam Alkitab. Padahal, Islam meyakini bahwa Yahya dalam Quran adalah Yohanes Pembaptis dalam Alkitab. Dalam surah 3 ayat 41, tanda bahwa Zakaria memperoleh anak adalah ia tidak akan bicara dengan orang lain, kecuali dengan isyarat, selama 3 hari. Sedangkan dalam Alkitab, Zakaria tidak dapat bicara, atau menjadi bisu, sampai anak itu lahir. Bukan tidak bicara dengan sengaja, selama 3 hari. Berarti, ini cerita yang berbeda tentang Zakaria, antara Quran dan Alkitab. Dalam surah 3 ayat 45, para malaikat menemui Maryam, memberitakan kelahiran Isa. Sedangkan dalam Alkitab, yang datang menemui Maryam, adalah malaikat Gabriel, Lukas 1 ayat 26-27. Dan, yang disampaikan oleh Gabriel pada Maryam, yang diceritakan dalam Alkitab, berbeda dengan apa yang disampaikan para malaikat pada Maryam, di Quran. Quran tidak mengenal sosok Yusuf sebagai tunangan Maryam, Lukas 1 ayat 27. Maryam di dalam Quran, selalu sendiri.
Kata-kata salam Gabriel pada Maryam, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Lukas 1 ayat 28, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Lukas 1 ayat 30, tidak ada dalam Quran. Demikian pula, Yesus disebut anak Allah yang maha tinggi. Lukas 1 ayat 32, juga tidak ada dalam Quran. Karena Quran menyangkal Yesus adalah anak Allah. Tetapi dalam Alkitab, ketika malaikat datang pada Maryam, malaikat itu mengatakan, Yesus akan disebut anak Allah. Dan dia akan menjadi raja, yang kerajaannya tidak akan berkesudahan. Sementara dalam Quran, sama sekali tidak menceritakan hal itu. Jadi, memang berbeda sosok yang diberitakan. Dalam surah 3 ayat 46, dikatakan bahwa Isa sudah bisa bicara, sewaktu baru dilahirkan. Cerita semacam itu tidak ada dalam Alkitab. Yesus lahir sebagai bayi normal. Dalam surah 3 ayat 47, Allah menciptakan Isa di rahim Maryam, dengan berkata jadilah. Sebenarnya, ayat itu bertentangan dengan surah 21 ayat 91, dan surah 66 ayat 12, di mana dikatakan bahwa Maryam dibuat mengandung Isa, dengan cara roh ditiupkan ke dalam vaginanya. Ini menunjukkan bahwa Quran itu bukan wahyu ilahi, karena terdapat kontradiksi, surah 4 ayat 82. Sementara dalam Alkitab, Roh Kudus akan turun ke atas Maryam, dan kuasa yang maha tinggi akan menaunginya. Lukas 1 ayat 35. Jadi, berbeda proses terjadinya bayi Yesus di Alkitab, dengan bayi Isa di Quran. Surah 3 ayat 48, Isa diajarkan kitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Menurut Muhammad, kepada Isa diberi kitab Injil, yang turun dari langit, dan itu diberikan sewaktu Isa masih bayi. Sementara dalam iman Kristen, Injil bukanlah kitab. Injil adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Berita tentang penyalibannya yang mengalahkan dosa, kematiannya yang mengalahkan iblis, kebangkitannya yang mengalahkan kematian, itulah Injil. Kata Injil adalah arabisasi dari kata Wangel dalam bahasa Ethiopia, yang berasal dari kata Evangelion dalam bahasa Yunani, yang artinya berita sukacita. Oleh karena itu, pada awalnya, Injil disampaikan secara lisan, yang diberitakan oleh para rasul, baru kemudian dituliskan. Jadi, pada zaman Yesus dan para rasul, tidak ada kitab yang namanya Injil, diturunkan dari sorga, diberikan pada Yesus. Sebab Yesus itu sendiri adalah Injil. Itulah sebabnya, kita melihat sosok yang berbeda, yang diberitakan dalam Quran. Dalam surah 3 ayat 49, dikatakan bahwa Isa adalah rasul bagi Bani Israel. Sehingga Islam mengatakan, bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel, dengan mengutip Matius 10 ayat 5-6, dan Matius 15 ayat 24. Dalam Matius 10 ayat 5-6, karya keselamatan masih berlangsung, atau sedang dilakukan, karena puncak karya keselamatan itu belum dilaksanakan. Yesus belum mati dan bangkit, maka yang terlebih dahulu dipersiapkan untuk percaya, adalah bangsa yang selama ribuan tahun dituntun oleh Allah, diberi nubuat dalam perjanjian lama. Sehingga, Yesus mengatakan jangan pergi kemana-mana dulu. Fokus dulu ke bangsa ini, maksudnya bangsa Israel. Matius 15 ayat 24, sering dikutip umat Islam, dicomot di luar konteks, dan ditafsirkan secara sembrono. Ayat ini konteksnya adalah seorang wanita Kanaan, yang anaknya kesurupan setan, Matius 15 ayat 21-28. Dia datang pada Yesus, untuk meminta tolong agar anaknya disembuhkan. Dia dihalangi oleh para murid, dan Yesus pun mengabaikan seruan perempuan itu. Yesus pun akhirnya mengatakan, bahwa dia hanya diutus untuk orang-orang Israel. Itu bukan berarti Yesus bukan untuk bangsa-bangsa lain. Tetapi, Yesus berkata begitu, untuk menguji iman perempuan itu. Dan ternyata setelah diuji, perempuan itu tetap berusaha mendekati pada Yesus. Dan walaupun dia seperti telah direndahkan, imannya dijatuhkan, tetapi iman perempuan itu tetap tidak goyah sama sekali. Dan dengan iman yang dia nyatakan itu, anaknya disembuhkan. Yesus sebenarnya menunjukkan pada orang-orang yang ada di situ, termasuk para murid, juga termasuk kita, bahwa dia tidak peduli kita berasal dari mana, bangsa apapun, yang dia pedulikan adalah iman yang teguh berpegang padanya. Dari peristiwa itu, artinya Yesus pun memberikan karunia pada orang non-Yahudi. Oleh karena itu, jangan baca Alkitab dengan comot ayat sembarangan, dan ditafsirkan semaunya. Kita harus melihat konteksnya. Ternyata pada perempuan ini pun karunia diberikan, walaupun dia seorang Kanaan penyembah berhala.
Berarti, Yesus bukan datang untuk orang Yahudi saja. Pada waktu karya keselamatan belum selesai dilaksanakan, melalui penyalibannya, kematiannya, dan kebangkitannya, pemberitaan dipersiapkan hanya untuk orang Israel. Tetapi setelah selesai, dan bangkit dari antara orang mati, pemberitaan diberitakan pada semua bangsa. Matius 28 ayat 19. Jadi, Yesus bukan hanya untuk orang Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Bangsa Israel memang menjadi yang pertama memperoleh kabar sukacita, karena merekalah yang mewarisi nubuat dan perjanjian Allah, Kisah Para Rasul 3 ayat 25-26. Oleh karena itu, beritanya pertama-tama pada orang Israel, Matius 10 ayat 5-6, baru kemudian untuk segala bangsa setelah karyanya tuntas, dengan bangkitnya dari antara orang mati, sehingga seluruh bangsa diperintahkan untuk dijadikan muridnya, Matius 28 ayat 19. Dalam surah 3 ayat 49, Isa menciptakan burung dari tanah. Cerita itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ada dalam Injil Apokrif, yaitu Injil Thomas masa kanak-kanak Yesus. Di dalam Quran, cerita mujizatnya tidak jelas kapan, bagaimana, dan pada siapa mujizat itu dilakukan. Berbeda dengan kisah mujizat Yesus di dalam Alkitab. Dalam surah 3 ayat 50, Isa menghalalkan apa yang diharamkan, yaitu makanan. Imamat 11 menjabarkan apa yang diharamkan. Dan dalam Markus 7 ayat 19, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus tidak menghususkan makanan halal dan haram, sebab bukanlah masalah batin. Kalau begitu, jika Quran sendiri menyatakan, Isa menghalalkan apa yang haram, dalam hal ini makanan, mengapa Islam mengkritik Kristen makan babi? Babi haram menurut Imamat 11 ayat 7. Tetapi unta juga haram menurut Imamat 11 ayat 4. Kalau Islam mengkritik Kristen karena makan babi, mereka juga makan makanan haram yaitu unta, bahkan minum kencingnya. Sama-sama melanggar hukum Taurat. Kalau mereka makan makanan haram, yaitu unta, yang menjadi makanan lezat di Saudi Arabia, bahkan kencingnya diminum, mereka tidak berhak mengatakan Kristen melanggar hukum Taurat karena makan babi. Sebab sama haramnya. Peristiwa kelahiran Isa dan Yesus menunjukkan bahwa dua sosok itu adalah sosok yang berbeda. Dalam surah 19 ayat 16, sebelah timur itu tepatnya di mana tidak jelas, bahkan Allah sendiri tidak tahu itu tepatnya di mana. Barangkali di Meksiko. Sedangkan di dalam Alkitab, jelas. Maryam berada di Nazaret, ketika Gabriel datang menemuinya, Lukas 1 ayat 26-27. Lagi dalam surah 19 ayat 22, Maryam mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Tidak jelas itu di mana, bahkan Allah sendiri tidak tahu. Sedangkan dalam Alkitab, Maryam bukan pergi mengasingkan diri. Maryam, bersama Yusuf, pergi ke Betlehem, untuk mengikuti sensus, yang dilaksanakan pada masa Kirenius, menjadi gubernur di Syria, sekitar tahun 6-4 sebelum Masehi, Lukas 2 ayat 4-5. Jelas sejarahnya, jelas tempatnya. Bukan dongeng yang tidak jelas di mana, dan kapan terjadinya. Surah 19 ayat 23, Maria melahirkan Isa di bawah pohon kurma. Sementara dalam Alkitab, Yesus dilahirkan di dalam kandang domba, dan dibaringkan dalam palungan. Lukas 2 ayat 6-7. Surah 19 ayat 24, Isa berseru dari bawah Maryam, di antara kedua kakinya. Pada saat baru keluar dari saluran kelahiran, Isa sudah bisa bicara. Cerita ini sama sekali tidak ada dalam Alkitab. Maria melahirkan di Betlehem, di kandang domba, dan Yesus adalah bayi yang normal, tidak bisa bicara waktu bayi. Cerita kelahiran Isa di Quran itu, terdapat dalam Injil Apokrif, yaitu Pseudo Matius. Dalam surah 19 ayat 25, sesaat setelah melahirkan Isa, Maryam dapat menggoyangkan pohon kurma, untuk menjatuhkan buahnya. Cerita itu tidak terdapat di Alkitab, maupun Injil Apokrif. Jadi, dapat kita lihat, bahwa Isa yang diceritakan dalam Quran itu, bukanlah Yesus Kristus dalam Alkitab. Cerita kelahiran, cerita semasa hidup, silsilahnya, semuanya berbeda. Maka, jika Islam mengatakan, Isa tidak disalib, ya memang Isa tidak disalib, tidak bangkit, dan bukan anak Allah, karena Isa bukan Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus, disalib, bangkit, dan adalah anak Allah. Sebab Isa menurut Quran, bukanlah Yesus Kristus dalam Alkitab. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang berikutnya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.